Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Serangkaian informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Zidan Ridwan, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Haji Gusti Iskandar melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kabupaten Banjar periode 2023-2028. Ketua PMI Kabupaten Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PMI atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, terkhusus kepada Bupati Banjar yang telah memberikan dukungan luar biasa kepada PMI selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diserahkan, untuk dikibarkan. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Haji Gusti Iskandar melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kabupaten Banjar periode 2023-2028 di Mahligai Sultan Adam Martapura. Pelantikan ditandai dengan pengucapan ikrar, penandatanganan berita acara oleh Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan Haji Gusti Iskandar dan Ketua PMI Kabupaten Banjar Habib Idrus Al-Habsyi. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang juga selaku pelindung PMI Kabupaten Banjar yang diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengajak seluruh instansi dan SKPD agar memberikan dukungan penuh terhadap program kerja PMI dalam misi kemanusiaannya. Selain itu, saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan aman, sejahtera, dan peduli terhadap sesama. Kepada seluruh instansi dan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, mari kita memberikan dukungan penuh pada program kerja PMI Kabupaten Banjar dalam misi kemanusiaannya. Mari kita saling bekerja sama, berkoordinasi, dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman, sejahtera, dan peduli terhadap sesama. Semoga PMI Kabupaten Banjar semakin kuat dan efektif dalam melaksanakan tugas kemanusiaan. Mari kita bersama-sama menjadikan Kabupaten Banjar sebagai contoh nyata kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PMI atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, terkhusus kepada Bupati Banjar yang telah memberikan dukungan luar biasa kepada PMI selama ini. Ia mengharapkan kepada seluruh pengurus agar dapat terus berinovasi, berdaya dan mandiri, sehingga PMI Kabupaten Banjar dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Saya mengajak semua anggota PMI Kabupaten Banjar untuk bersatu, berkolaborasi, dan bersinergi serta berkomitmen dalam menjalankan program kerja yang telah disusun agar tercapai dengan baik. Kita semua menyadari bahwa tugas PMI Kabupaten Banjar bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, saya berharap seluruh pengurus PMI Kabupaten Banjar dapat terus berinovasi, berdaya dan mandiri, sehingga PMI Kabupaten Banjar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hadirin yang kami hormati, terakhir, harapan kami bersama dalam dukungan pemerintah Kabupaten Banjar terkait anggaran dan juga terutama terkait markas PMI yang baru, serta juga keterlibatan PMI dalam berbagai kegiatan kemanusiaan pada kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo,
Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar menggelar orientasi dan pelatihan 120 jam Korps Sukarela atau KSR sekaligus pelantikan KSR PMI Unit Stikes Intan Martapura. Ketua PMI Banjar Habib Idrus mengatakan momentum ini adalah tonggak penting dalam perjalanan bersama di mana para pemuda dan pemudi yang penuh semangat akan menjadi pilar-pilar harapan dalam memberikan bantuan dan pengabdian kepada sesama. Alhamdulillah kita Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Banjar menggelar pembukaan orientasi dan pelatihan 120 jam Korps Sukarela atau KSR sekaligus pelantikan KSR PMI Unit Stikes Intan Martapura di Aula 2 Stikes Intan Martapura. Sebanyak 25 anggota KSR PMI Unit Stikes Intan Martapura periode 2023-2024 dilantik oleh Ketua PMI Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, disaksikan Ketua Bidang Organisasi PMI Banjar Ikhwan Syah, Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Akademik dan Keuangan Iis Pusparina, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Rayhana Nur Fitri, Ketua Bidang Kesehatan PMI Banjar sekaligus Pembina KSR PMI Unit Stikes Intan Martapura Nur Irfan Syah, serta sejumlah pengurus. Ketua PMI Banjar Habib Idrus mengatakan momentum ini adalah tonggak penting dalam perjalanan bersama, di mana para pemuda dan pemudi yang penuh semangat akan menjadi pilar-pilar harapan dalam memberikan bantuan dan pengabdian kepada sesama. Ia juga mengucapkan selamat kepada anggota yang baru dilantik dan berharap menjadi peserta yang aktif dan memanfaatkan kesempatan untuk belajar sebanyak mungkin dari para instruktur dan fasilitator. Sementara Ketua Stikes Intan Martapura Hajah Zubaidah berharap melalui pelatihan ini para anggota dapat terbentuk rasa kemanusiaannya, bukan hanya tentang musibah, tetapi juga menyangkut permasalahan dalam kesehatan. harapan kita terutama karena ini mahasiswa sebagai relawan PMI, kita mengharapkan nanti dari pelatihan dan pendidikan ini mereka bisa terbentuk rasa kemanusiaannya. Nah, rasa kemanusiaan itu kan nantinya dia akan caring terhadap apa yang terjadi di masyarakat, bukan hanya musibah, tetapi masuk yang hari-hari, apakah itu orang sakit, kemudian bencana-bencana yang ringan, bukan mesti harus bencana besar. Pokoknya setiap ada yang masalah, apakah masalah kesehatan yang menyangkut kemanusiaan, itu mereka nantinya bisa turut memberikan bantuan. Pelatihan 120 jam digelar selama 4 hari dari 24 hingga 25 Juni dan 1 hingga 2 Juli 2023 ini mencakup prinsip-prinsip gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, penanganan pertolongan pertama, pemahaman akan hukum perikemanusiaan internasional, serta konsep tanggap darurat bencana yang menjadi landasan kerja PMI. Zidan, Bagus, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar apel siaga penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan tahun 2023. Momen ini sebagai bentuk persiapan baik personil maupun peralatan yang diharapkan akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang berkemungkinan terjadi karhutla dan kekeringan. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menggelar apel siaga penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan juga kekeringan tahun 2023 di halaman kantor BPBD Banjar di Jalan Sekumpul Ujung Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani mengatakan, apel siaga ini sebagai tindak lanjut dari apel kesiapsiagaan karhutla dan hari kesiapsiagaan bencana tingkat Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Langkah ini sebagai bentuk kesiapan dalam menanggulangi bencana karhutla dan juga kekeringan di Kabupaten Banjar. Momen ini juga sebagai bentuk persiapan baik personil maupun peralatan yang diharapkan akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca kemungkinan terjadi karhutla dan juga kekeringan.
Ya, ini kan merupakan tindak lanjut dari rakor di tingkat provinsi dan rakor kita di tingkat kabupaten. Hari ini dilaksanakan gelar pasukan. Sekaligus momen ini juga kita mengecek persiapan baik personel maupun peralatan. Harapannya kita sudah lebih siap menghadapi perubahan cuaca ini, menghadapi kemungkinan terjadinya karhutla maupun kekeringan. Sebagaimana arahan tadi disampaikan Bupati, kita juga melibatkan camat-camat dan juga ada masyarakat peduli api, kemudian juga ada masyarakat yang direkrut untuk relawan untuk membantu kita menangani kebakaran hutan dan lahan. Untuk titik rawan ini kalau itu sudah kemarin ada 9 titik ya, sudah kita kendalikan semua. Itu ada di sekitar bandara, yang perbatasan bandara dengan Banjarbaru, itu di Cindialus, kemudian di Martapura Barat, kemudian Martapura Timur, Istanbul. Ya. Begini, kalau untuk mitigasinya kita sebenarnya sudah membentuk tim piket ya, dari tim TRC. Kita ada 2 TRC, 24 jam itu kita monitoring, sosialisasi, dan kalau ada laporan kita langsung tindak lanjuti. Komandan Kodim 1006 Banjar Letkol Kavaleri Zulkifli Sembiring mengatakan, untuk mitigasi yang dilakukan TNI di wilayah Kabupaten Banjar dan Banjarbaru, yakni melakukan koordinasi melekat dengan pihak terkait, seperti BPBD, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Untuk mitigasi, kami tetap melaksanakan koordinasi melekat dengan pihak-pihak terkait, tentunya dengan BPBD, termasuk dengan Polres Banjar maupun Banjarbaru, begitu juga dengan Satpol PP. Jadi kami melaksanakan kegiatan-kegiatan secara terpadu. Namun untuk Kodim sendiri, setiap harinya kami menyiagakan kekuatan 1 SST atau Satuan Setingkat Peleton. Kemudian juga di Koramil setiap hari kami memantau titik api dari aplikasi, yaitu aplikasi Sipongi. Nah, di situ setiap pagi maupun sore kami selalu memerintahkan dan Ramil maupun Babinsa untuk mengecek aplikasi tersebut. Jika ada titik api, ini segera dilaksanakan pemadaman. Nah, pemadaman ini bekerja sama dengan unsur-unsur yang berkepentingan. Apel ini diikuti TNI Polri, Satpol PP, Manggal Agni, Tagana, TRC 119, Masyarakat Peduli Api, dan juga lainnya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit membuka bimbingan teknis peningkatan kompetensi sumber daya keamanan informasi tahun 2023. Aidil Basit meminta semua peserta BIMTEK agar memahami perlindungan data masing-masing SKPD maupun sebagai pribadi di era digitalisasi ini agar tidak dirugikan akibat terjadinya peretasan data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, di mana semua lembaga dan instansi untuk pemrosesan data pribadi wajib sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit saat membuka bimbingan teknis peningkatan kompetensi sumber daya keamanan informasi tahun 2023 di Aula Kantor DKISP Kabupaten Banjar di Martapura. Aidil Basit mengatakan BIMTEK atau pelatihan ini untuk semua peserta agar memahami perlindungan data masing-masing SKPD maupun sebagai pribadi di era digitalisasi saat ini. Bukan hal yang baru terjadi peretasan data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap akun pribadi maupun dinas-dinas dan lembaga lainnya, sehingga perlu dijaga agar data tersebut tidak bocor atau mudah diretas orang lain. Ia pun berharap peserta BIMTEK dibekali dengan kemampuan yang diperoleh dari narasumber untuk mengelola dan menjaga data serta keamanan informasi dari masing-masing SKPD.
Alhamdulillah pada ini kita melaksanakan BENTEK untuk pengolahan informasi khususnya dalam rangka keamanan informasi. Seperti kita tahu sekarang bahwa semua bergerak di digitalisasi dan untuk ini pasti ada berkaitan dengan data. Nah, bagaimana masing-masing SKPD ini kita berkali agar mereka bisa menjaga datanya, keamanan datanya sehingga tidak mudah diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu tujuan kita pasal hari ini. Harapannya untuk masing-masing SKPD dengan mereka diberikan pelatihan pada hari ini, mereka bisa menjaga informasi yang mereka dititipkan pimpinan untuk mereka jaga sehingga keamanannya tidak mudah diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Peserta BIMTEK terdiri dari badan dan dinas di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar, sedangkan narasumber Kabid Statistik dan Persandian DKSP Kabupaten Banjar, Raden Rorodian Parwatisari, dan dari Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Hafiz. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias membuka rapat koordinasi Forum Komunikasi Transisi PAUD atau RA ke SDMI dan Pokja Bunda PAUD. Dalam Pokja Bunda PAUD di tingkat kabupaten berperan untuk membantu tugas dinas pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai yang dianjurkan Kemendikbud Republik Indonesia. Proses transisi PAUD ke SD yang menyenangkan harus dijalankan sebab terjadi miskonsepsi atau pemahaman yang salah tentang baca, tulis, dan berhitung atau calistung yang harus bisa di PAUD tetapi sebenarnya hanya diajarkan di tingkat SD atau MI. Hal tersebut disampaikan Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias saat membuka rapat koordinasi atau Rakor Forum Komunikasi Transisi PAUD atau RA ke SDMI dan Pokja Bunda PAUD di Aula Kashpul Anwar Indrasari, Martapura. Nurgita Tias mengutip dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bahwa tes calistung dalam penerimaan siswa baru SD sudah tidak diperbolehkan, sehingga terjadi miskonsepsi antara guru PAUD dengan guru SD. Padahal calistung tidak dipelajari secara penuh, tapi hanya tahap pengenalan di PAUD sehingga pemahaman ini dapat diketahui oleh guru PAUD dan SD. Nurgita menambahkan anak usia dini juga harus dibekali dengan penanaman budi pekerti dan penyesuaian atau bersosialisasi sesuai dengan lingkungannya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Pendi mengungkapkan, supaya tidak terjadi miskonsepsi, maka rakor digelar dengan tujuan menghilangkan miskonsepsi dimaksud, sehingga anak-anak dapat melalui masa transisi dengan sangat menyenangkan. Rakor diikuti Pokja Bunda PAUD sebanyak 25 orang dan pengawas TK serta SD sebanyak 50 orang. Faidillah, Lydia, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, ribuan jemaah padati lokasi peringatan Haul Habib Soleh bin Abdullah Al-Haddar di kediaman Habib Mustafa di Jalan Irigasi, Gang Ziyadah, Martapura, termasuk Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi. Peringatan Haul menghadirkan dua penceramah, yakni Habib Muhammad bin Umar asal Bondowoso dan Habib Abdul Qadir Zid Ba'bud asal Probolinggo, Jawa Timur. Ribuan jemaah padati lokasi peringatan Haul Habib Solih bin Abdullah Al-Haddar di kediaman Habib Mustafa di Jalan Irigasi Gang Ziyadah Martapura, Kabupaten Banjar. Jemaah yang datang dari berbagai penjuru tersebut mulai berdatangan ketika usai salat maghrib. Mereka datang lebih awal atau sebelum acara berlangsung untuk mendapatkan tempat paling dekat dengan panggung utama Haul. Banyaknya jumlah jemaah membuat para relawan melakukan pengawalan ketat terhadap undangan, para alim ulama dan para habaib yang berdatangan termasuk Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi. Kegiatan sekaligus Haul Syekh Saman Al-Madani tersebut diawali dengan pembacaan surah Yasin, Maulid Habsyi dan syair, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Habib Mahmud Syarkani asal Samarinda. Peringatan Haul menghadirkan dua penceramah, yakni Habib Muhammad bin Umar asal Bondowoso dan Habib Abdul Qadir Zid Ba'bud asal Probolinggo, Jawa Timur.
Habib Muhammad bin Umar dalam tausiahnya mengatakan tentang berbakti kepada orang tua meskipun sudah wafat, yakni dengan memperbanyak doa ampunan bagi mereka, mengeluarkan rezeki yang pahalanya diniatkan untuk orang tua, menyambung silaturahmi dengan teman-teman orang tua yang masih hidup dan berbuat baik, serta sering berziarah ke makam orang tua jika lokasinya dekat. Sementara Habib Abdul Qadir Zid Ba'bud mengajak jemaah untuk mencintai para ulama untuk mencapai keberkahan hidup, serta jangan sampai terjadi matinya hati. Menurutnya ada 3 tanda-tanda mati hati, antara lain malas beribadah, semangat dalam melakukan maksiat, serta beribadah tetapi tidak merasakan kenikmatan. Pada akhir tausiahnya, Habib Abdul Qadir juga mendoakan jemaah mendapatkan keberkahan dan dikabulkan semua niatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roni Hairin, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kejuaraan tenis lapangan Kapolres Cup ketiga memasuki babak final ganda putra antara pasangan Kurniawandi dan Ivan Ferry. Babak final disaksikan Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi. Kapolres Banjar, Ivan Haryat, menyampaikan terima kasih kepada peserta yang ikut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bayangkara ke-77 tersebut. Dan berharap kejuaraan tenis kedepannya terus berlanjut sehingga bisa melahirkan atlet-atlet junior tingkat nasional. Kejuaraan tenis lapangan Kapolres Cup ketiga memasuki babak final, yakni ganda putra antara pasangan Kurniawandi dan Ivan Ferry. Babak final disaksikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi bersama Dandim 1006 Banjar, PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar dan stakeholder terkait di lapangan tenis Al-Basya Martapura. Usai laga, Wakil Bupati Banjar mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh semangat dan sportivitas. Semua capaian yang diraih pada kompetisi ini menurutnya adalah hasil kerja keras, disiplin, dan ketekunan setiap individu yang terlibat. Kejuaraan ini menurutnya tidak hanya sebagai sekedar ajang olahraga semata, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan kebersamaan antara Polres Banjar, masyarakat, dan elemen lainnya. Sementara itu, Kapolres Banjar Ivan Haryat menyampaikan terima kasih kepada peserta yang ikut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bayangkara ke-77 ini. Ia pun berharap kejuaraan tenis tersebut ke depannya terus berlanjut sehingga bisa melahirkan atlet-atlet junior tingkat nasional. Kegiatan ini diikuti 102 peserta dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Tengah dengan kategori usia 14 tahun, 16 tahun, dan kategori umum. Selain itu juga diserahkan piala serta uang pembinaan kepada para pemenang yang diserahkan Wakil Bupati Banjar, Dandim 1006 Banjar, dan PLT Kepala Disbud Warapar Kabupaten Banjar. Para pemenang kategori ganda putra yakni juara 1 diraih Kurnia dan Wandi, juara 2 Ivan dan Ferry, dan juara 3 Rian dan Rijali serta Reza dan Udin. Selain kejuaraan tenis lapangan, juga digelar beberapa cabang olahraga lainnya seperti bola voli dan fun bike yang digelar dari tanggal 23 hingga 25 Juni 2023. Pemain tenis Kabupaten Banjar dan Kalteng juga atas partisipasinya mau bergabung memeriahkan kejuaraan tenis Kapolres Banjar Cup yang ketiga. Untuk pembinaan, semoga PLT Kabupaten Banjar bisa meningkatkan pembinaannya sehingga bisa mencetak atlet-atlet junior tingkat nasional. Untuk rutinitas ini yang ketiga, insya Allah tahun depan juga tetap ada yang keempat dan seterusnya. Total peserta ada sekitar 102 peserta dibagi dari kelompok umur 14, 16, dan umum. Ada kategori? Ya, ada kategorinya. Ini juga karena berkaitan dengan Hari Bayangkara ke-77, kami bersama masyarakat memeriahkan Hari Bayangkara tersebut. Yang kami pertandingan olahraga adalah voli, tenis, fun bike. Kemarin sudah dilaksanakan semuanya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra
Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zidan Ridwan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.